Hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Fang Yuan akhirnya tiba di perbatasan selatan. Tujuannya jelas adalah untuk memasuki formasi alam mimpi. Namun, karena formasi ini dikendalikan oleh para ahli dari jalan kebenaran, Fang Yuan tidak punya peluang untuk memasukinya. Oleh karena itu, Fang Yuan harus memutar otak dan membuat rencana. Fang Yuan menghabiskan banyak waktunya untuk mencari informasi dan dia kemudian mendapatkan sumber informan yang sangat cakap secara kebetulan. Sejak itu, Fang Yuan pun mulai menggali informasi yang ada di perbatasan selatan darinya. Dan mari kita sambung kisah hidup Fang Yuan di part 245. Kita cari tahu gebrakan apa lagi yang akan Fang Yuan buat kali ini. Pada bagian awal ini, kita bisa melihat seorang wanita tua dengan wajah keriput dan rambut putih. Perlahan, dia membuka matanya dan bergumam, "Hari yang lain datang lagi." Wanita tua itu bukan orang sembarangan. Dia adalah Wu Duxiu, tetua tertinggi dari klan Wu. Klan Wu adalah klan dengan kekuatan bertarung terbesar di perbatasan selatan. Wu Duxiu kini tampak berbaring dengan tenang di atas kasurnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketenangan. Perlahan, dia mulai mengingat apa yang pernah terjadi di masa lalu. Dulu, ketika Wu Duxiu masih seorang immortal peringkat 6, dia jatuh cinta dengan seorang ahli dari jalan iblis. Sayangnya, kisah itu diketahui oleh klan dan Wu Duxiu harus menerima hukuman selama 15 tahun. Dia tidak boleh meninggalkan klan dan dikurung di dalam sebuah rumah. Namun, siapa sangka hukuman ini justru memberikan berkah bagi Wu Duxiu, di mana secara kebetulan Wu Duxiu menemukan warisan dari leluhur klan Wu yang ada di dalam rumah tempat dia dihukum. Sejak itu, Wu Duxiu berkultivasi secara rahasia dan kultivasinya pun meningkat dengan sangat cepat. Bahkan, Wu Duxiu berhasil menggunakan sebuah metode untuk bertemu dengan kekasihnya secara rahasia. Sungguh, tahun-tahun itu menjadi waktu yang paling membahagiakan bagi Wu Duxiu. Wu Duxiu ketika itu hanyalah seorang gadis muda yang cantik dan lugu. Dia tidak tahu sifat jahat dari para jalan iblis. Bahkan dia tidak tahu kalau kekasihnya juga punya niat tersembunyi. Dan ribuan tahun pun berlalu sejak saat itu. Dia kembali lagi ke rumah ini. Rumah yang sama dengan rumah saat dia dihukum di masa lalu. Bedanya, saat ini Wu Duxiu sudah di penghujung usia. Dia bisa merasakan kalau umurnya hanya tinggal beberapa hari lagi. Wu Duxiu menghela nafas sejenak. Kemudian dia menengok ke samping dan berkata, "Kamu di sini." Seorang laki-laki paruh baya datang dengan sangat sopan dan kemudian berlutut. "Ya, aku datang sesuai dengan permintaanmu, Bu." Laki-laki ini memiliki penampilan seorang pria yang tegas, alisnya tajam dan memberikan aura yang mengesankan. Dia adalah Wu Yong, putra tertua dari Wu Duxiu. Wu Duxiu berkata, "Aku memanggilmu untuk memberitahu sesuatu. Sesungguhnya, kamu punya saudara tiri yang jauh lebih muda darimu. Dia lahir di Laut Timur. Sebagai seorang ibu, aku ingin bersikap adil. Karena itu aku akan memberimu klan Wu dan warisanku padanya.
Apa kau mengerti?" Wuyong pun mengangguk. "Aku mengerti." "Kalau begitu, kamu boleh pergi," kata Wu Dixu kemudian. "Baik, Bu." Wuyong pun bangun dan kemudian meninggalkan ruangan itu. Wuyong terlihat sangat patuh pada kehendak ibunya. Tapi setelah dia meninggalkan kediaman itu, Wuyong tidak bisa menyembunyikan ekspresi marahnya. Sialan, bahkan sebelum mati, orang tua itu ingin membawa kembali anak haramnya. Kenapa aku harus berbagi dengan anak haram itu? Semuanya harusnya menjadi milikku. Tuan, jangan marah. Segera seorang immortal peringkat 7 mendekati Wuyong. Dia adalah penasihat sekaligus ajudan dari Wuyong. Orang ini lalu menjelaskan bahwa Wuyong tidak perlu marah-marah. Ini hanyalah masalah sepele yang bisa diselesaikan dengan mudah. Mendengar pernyataan itu, Wuyong pun tertarik dan dia mulai mendengarkan ajudannya. Ajudan mengatakan bahwa selama adik tirinya tidak kembali, semua akan menjadi milik Wuyong. Maka yang perlu dilakukan oleh mereka adalah menyingkirkan adik dari Wuyong. Kemudian penasihat kedua datang. Dia memberikan detail dari jalur yang akan dilewati oleh adik dari Wuyong. Melihat itu, Wuyong pun menyeringai. Dia senang memiliki dua orang ajudan yang bisa diandalkan seperti mereka. Kemudian, atas perintah dari Wuyong, jalur itu pun diserahkan pada para ahli dari jalan iblis untuk melakukan pekerjaan kotor. Karena klan Wu adalah klan yang basisnya adalah jalan kebenaran. Karena itu Wuyong tidak bisa bertindak dengan tangannya sendiri. Maka dia perlu menggunakan tangan orang lain. Kemudian dengan cepat informasi itu menyebar, dan Fang Yuan pun mendapatkannya melalui Nyonya Bai itu. Fang Yuan akhirnya menemukan cara untuk masuk ke dalam formasi mimpi dengan aman. Tapi dia masih harus melakukan segalanya dengan hati-hati. Dan beberapa hari pun berlalu. Di dinding regional yang membatasi wilayah perbatasan selatan dan laut timur. Di sana terlihat ada 3 orang yang mencoba untuk melewati dinding regional dan pergi ke perbatasan selatan. Sayangnya begitu mereka masuk ke dalam dinding regional, muncul naga perak yang sudah menanti mereka. Seperti yang kalian duga, tentu bahwa naga perak ini adalah jelmaan dari Fang Yuan. Dia datang kemari untuk menghadang perjalanan dari adik tiri Wuyong. Adik tiri itu adalah ahli dari Laut Timur dan namanya adalah Wu Yihai. Wu Yihai berada di peringkat 7 dan mengembangkan jalur transformasi. Tentu saja Wu Yihai terkejut ketika melihat naga perak ada di depan mereka. Meskipun saat ini dia bersama dengan 2 orang utusan ibunya, yang mana keduanya sama-sama ahli peringkat 7, tapi saat ini mereka sedang di dalam dinding regional. Oleh karena itu mereka menderita tekanan yang luar biasa, dan itu membuat mereka sulit untuk bergerak. Alhasil, pertarungan pun tidak terhindarkan. Wu Yihai menggunakan transformasi miliknya, sementara kedua immortal yang lain ikut menjaganya sesuai perintah. Tapi sayang, Fang Yuan jauh lebih unggul dalam kondisi saat ini. Bahkan, meski dia harus menghadapi 3 orang peringkat 7 sekaligus, namun Fang Yuan tidak mengalami tekanan sama sekali dari dinding regional. Oleh karena itu, saat 3 orang lawannya kesulitan untuk bergerak ataupun mengeluarkan gerakan pembunuh, Fang Yuan dapat menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Singkat cerita,
ketiganya pun mati di tangan Fang Yuan. Kemudian, dengan sigap, Fang Yuan menyegel apertur ketiganya. Pertama-tama setelah membunuh mereka, Fang Yuan kembali ke Laut Timur dan menempatkan apertur Wu Yihai. Di sana dia melahap apertur Wu Yihai tanpa kesulitan. Dan setelah selesai, Fang Yuan kembali ke perbatasan selatan untuk meletakkan dua apertur yang lain, lalu kemudian melahap keduanya. Setelah melahap ketiga tanah terberkati dari ahli peringkat 7, Fang Yuan bisa merasakan lonjakan tanda Dao yang ada di dalam tubuhnya. Dia juga bisa merasakan bahwa dia sudah melewati satu kesengsaraan besar. Jelas itu adalah lompatan yang besar untuk kultivasi Fang Yuan. Seperti yang kita tahu, kalau di peringkat 7, Fang Yuan harus menghadapi bencana duniawi setiap 10 tahun sekali, kesengsaraan surgawi setiap 50 tahun sekali, dan kesengsaraan besar setiap 100 tahun sekali. Jika Fang Yuan melewati 3 kesengsaraan besar, maka dia akan naik ke peringkat 8. Sekarang, dia sudah melewati 1. Memikirkan hal ini, mata Fang Yuan pun tampak puas. Dia kini semakin dekat dengan peringkat 8. Tapi tentu dia tahu bahwa untuk mencapai peringkat 8 itu sangat sulit. Terlebih dengan kondisinya saat ini. Jika dia ingin naik ke peringkat 8, maka setidaknya dia harus melahap 6 ahli peringkat 7 atau bahkan lebih. Tapi untuk mendapatkan 6 ahli peringkat 7 itu juga bukan hal yang mudah. Misalnya pertemuannya kali ini dengan Wu Yihai. Kalau bukan karena Wu Yihai berada di dalam dinding regional, maka Fang Yuan pun tidak akan bisa membunuh Wu Yihai ataupun 2 orang yang lain. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, Fang Yuan akan sangat kesulitan untuk mendapatkan ahli peringkat 7. Jadi untuk saat ini, Fang Yuan benar-benar sudah merasa puas. Dia kembali mengatur formasi untuk memperlambat kecepatan di dalam apertur miliknya. Selanjutnya, Fang Yuan hanya tinggal fokus pada rencana untuk memasuki formasi mimpi besar. Dan karena itu, Fang Yuan pun menemukan sebuah lokasi untuk kembali menstabilkan kultivasinya, sekaligus memperdalam pengetahuannya tentang kondisi klan Wu dari Wu Yihai. Fang Yuan melakukan pencarian jiwa pada Wu Yihai. Selama periode ini, Fang Yuan berada di pengasingan. Hanya sesekali saja dia akan pergi ke Nyonya Baitu untuk mendapatkan update informasi terbaru dari perbatasan selatan. Dari Nyonya Baitu juga, Fang Yuan tahu bahwa berita tentang hilangnya Wu Yihai telah menyebar. Seluruh perbatasan selatan sudah mengetahui tentang masalah ini. Banyak orang yang berasumsi bahwa Wu Yihai telah mati. Namun, mengingat kultivasi Wu Yihai dan juga 2 orang penjaganya yang adalah ahli peringkat 7, tentu tidak akan mudah untuk mengalahkan mereka. Kecuali kalau yang membunuh Wu Yihai adalah Wu Yong sendiri, sang ahli peringkat 8. Ya, rumor berkembang dengan sangat cepat. Tetapi di sisi lain, Wu Yong sama sekali tidak memberikan klarifikasi apapun. Dia memilih untuk tetap diam. Mengetahui situasi ini, Fang Yuan menyeringai. Situasi yang menarik. Namun masih belum saatnya untuk Wu Yihai keluar. Fang Yuan paham benar bahwa ini bukanlah waktu yang tepat untuk memunculkan Wu Yihai. Pertama, persiapannya masih belum selesai. Dia belum melakukan pencarian jiwa secara menyeluruh pada jiwa Wu Yihai. Lalu yang kedua, karena Wu Duxiu belum mati. Wu Duxiu adalah ibu dari Wu Yihai, ahli peringkat 8. Dan Fang Yuan tidak tahu
metode apa yang dimiliki oleh Wu Duxiu pada Wu Yihai. Kalau misalnya Wu Duxiu sampai memiliki metode untuk membuktikan bahwa Wu Yihai itu putranya atau bukan, maka itu akan merepotkan bagi Fang Yuan. Ketika dia menyamar sebagai Wu Yihai dan ketahuan, sama saja Fang Yuan seperti masuk ke dalam kandang harimau. Oleh karena itu Fang Yuan tidak akan mengambil resiko ini. Fang Yuan sudah menyusun rencananya dengan baik, termasuk kapan dia akan menjadi Wu Yihai dan muncul di depan semua orang. Semuanya hanya masalah waktu. Oleh karena itu sekarang Fang Yuan pun kembali lagi ke dalam pengasingannya untuk melakukan pencarian jiwa pada Wu Yihai. Sementara itu sekarang kondisi dari Wu Duxiu semakin memburuk. Imbasnya, kini seluruh perbatasan selatan pun dilanda keributan. Ada yang senang, ada yang khawatir, dan ada yang sedih. Saat yang sama, di dataran utara, saat ini kompetisi perang darah masih terus berlanjut. Setelah kepergian dari Fang Yuan, Judu terus disudutkan. Ini adalah waktu yang sulit bagi Judu. Namun syukurlah, Bai Su turun tangan. Dia mengundang 3 ahli peringkat 7 kenalannya untuk ikut berpartisipasi dalam kompetisi ini. Hasilnya, kondisi Judu pun perlahan membaik, dan dia kini mulai mendapatkan kemenangan setelah 3 orang itu bergabung. Lalu tak terasa setengah bulan pun berlalu. Wu Duxiu kembali memanggil Wu Yong. Dia juga memanggil beberapa tetua tertinggi dari klan Wu ke kediamannya. Kini semua tetua berlutut, termasuk Wu Yong. Dan di tengah keheningan di hari itu, Wu Duxiu berkata, "Aku memiliki 3 penyesalan dalam hidupku. Penyesalan pertama adalah kegagalanku membunuh 7 hantu ngarai. Aku hanya berhasil menghancurkan sarang mereka, tapi mereka semua pergi ketika itu. Penyesalan keduaku adalah aku tidak berhasil menemukan Ki Kering untuk menyaring Gu Prestis angin berwajah 8. Lalu, penyesalan ketiga." Wu Duxiu berhenti sejenak dan suaranya terasa lebih berat. "Adalah aku tidak bisa melihat anakku Yihai. Ketika itu aku membenci ayahnya dan aku membunuhnya. Bodohnya aku, karena setelah itu aku meninggalkan anakku yang tidak bersalah itu di Laut Timur. Dia tidak bersalah. Aku benar-benar ingin menebus dosa ini. Tapi semuanya sudah terlambat." Wu Duxiu perlahan bangun dan dengan susah payah dia bersender di kasurnya. Wu Yong yang melihat ibunya, dia tahu kalau ibunya ingin bicara berdua. Setelah itu Wu Yong pun maju dan menutup tirai di dekat kasur ibunya. Wu Duxiu menatap Wu Yong dan tersenyum lama. "Yong kamu baik-baik saja. Aku tahu aku tidak akan kecewa setelah menyerahkan semuanya padamu." Mendengar itu tubuh Wu Yong bergidik. Dia mengangkat kepalanya dan kini matanya sudah memerah. Air mata mulai membasahi pipi Wu Yong. Mereka berdua benar-benar terlihat seperti ibu dan anak pada umumnya. Wu Duxiu kembali berkata, "Yong aku akan menyerahkan klan Wu kepadamu. Aku yakin kamu bisa menjalankan tugasmu dengan baik." Bibir Wu Yong pun bergetar. Tapi Wu Duxiu tersenyum.
putraku Yihai tidak datang hari ini. Semuanya adalah takdir. Maka lupakan saja. Kamu yang akan menerima warisanku hari ini. Kuharap kamu bisa menjaga semua milikku dengan baik. Bu, aku tidak menginginkan warisanmu. Aku ingin kamu tetap bersamaku. Wuyong mulai terisak. Anak bodoh. Memangnya siapa yang ingin mati? Bahkan para yang mulia di masa lalu telah mencoba menentang kematian. Mereka juga takut mati. Tapi pada akhirnya, aku pun tidak bisa melawan. Ini adalah takdirku. Kamu putraku, kamu harus menjadi kuat. Wu Dixu tersenyum. Terimalah. Wu Dixu membuka apertur miliknya dan menyerahkan semua serta sumber daya yang ia miliki pada Wuyong. Proses itu memakan beberapa waktu sampai akhirnya selesai. Perlahan, aura immortal dari tubuh Wu Dixu mulai memudar. Wajahnya terlihat sangat tenang. Pandangannya kini jauh keluar jendela. Di kejauhan sana, dia seolah melihat bayangannya sendiri ketika masih muda. Senyumnya semakin melebar dan dia pun tertawa kecil. Kemudian, tubuh dari Wu Dixu mulai bercahaya dan terurai sampai menghilang seluruhnya. Wu Dixu luruh. Tubuh serta jiwanya hilang tak bersisa. Ini adalah kematian sempurna dari seorang immortal yang bahkan tidak meninggalkan jejak apapun di dunia. Para tetua tertinggi yang ada di luar perlahan mengangkat kepala mereka. Ekspresi mereka semua sedih. Mereka merasakan bahwa aura Wu Dixu telah tiada. Bahkan, hampir semua dari mereka kini menitihkan air mata. Tidak lama setelah itu, Wuyong membuka tirai dan berdiri dengan tegap di depan semua orang. Semua orang tahu bahwa Wuyong adalah yang paling sedih di antara mereka. Namun kini, dia adalah tetua tertinggi pertama dari klan Wu. Dia menunjukkan sikap yang berwibawa pada semua orang. Wuyong berkata pada semua orang, "Semuanya, tahan rasa sedih kalian. Tetua tertinggi pertama sebelumnya telah pergi. Dia telah menyerahkan posisinya padaku. Akan kutegaskan bahwa untuk menghormatinya, kita harus menyelimuti perbatasan selatan dengan kemuliaan dari klan Wu." Para tetua tertinggi segera menghapus air mata mereka dan kini mereka membungkukkan badan ke arah Wuyong. "Kami memberi hormat pada tetua tertinggi pertama yang baru." Mereka semua mengakui Wuyong sebagai pemimpin baru mereka. Dengan kultivasi Wuyong yang juga berada di peringkat 8, dia adalah calon yang paling pantas untuk menjadi tetua tertinggi pertama dari klan Wu. Jadi, tidak ada satupun di antara mereka di sana yang menentang keputusan ini. Dan sejak itu, berita tentang naiknya Wuyong menjadi tetua tertinggi pertama dari klan Wu menyebar ke seluruh perbatasan selatan. Sementara itu dari balik layar, rupa-rupanya Fang Yuan juga sudah mulai bergerak. Dia telah menghubungi klan Xiao, salah satu klan bawahan dari klan Wu. Klan Xiao di permukaan memang mendukung klan Wu. Tetapi sebenarnya
Sudah sejak lama mereka mengincar klan Wu dan ingin menundukkan klan Wu. Oleh karena itu, Fang Yuan dengan sengaja mendekati klan Xiao. 7 hari kemudian, upacara penghormatan untuk Wu Duxiu akan dilakukan hari ini. Seluruh klan telah berkumpul untuk melakukan upacara di Gunung Angin Suci. Di sana, seluruh perwakilan dari ahli jalan kebenaran pun telah berkumpul. Kemudian di depan semua orang, Wuyong berkata, "Tangkap pengkhianat ini." Wuyong menunjuk ke arah Su Tuo, ajudan kepercayaannya. "Apa yang Tuan lakukan pada saya?" Su Tuo pun terkejut. Wuyong tertawa. "Su Tuo pelayanku yang setia. Aku selalu percaya padamu selama ini. Tapi, siapa yang menyangka bahwa kaulah yang telah membocorkan rute perjalanan dari saudaraku pada para iblis itu. Karena tindakanmu, saudaraku yang malang pun mati. Kau adalah pengkhianat dan kau harus menerima hukumanmu." Mendengar itu, Su Tuo pun terkejut. Dia ingin menyangkal tapi tidak bisa. Dan pada akhirnya, Su Tuo ditangkap dan diseret keluar. Wuyong pun kini berakting sedih. Dia berkata, "Hari ini aku akan mengenang kepergian ibuku dan juga saudaraku. Semoga mereka mendapatkan ketenangan." Tiba-tiba sebuah suara tawa memecah suasana haru yang dibuat oleh Wuyong. "Tetua tertinggi pertama, saya datang membawa kabar gembira untuk Anda, bahwa saudara Anda rupanya tidak mati. Dia selamat, dan dengan bantuan dari klan Xiao kami, dia pun berhasil datang di sini hari ini." Dalam hati Wuyong terkejut setengah mati. Bagaimana mungkin? Tapi Wuyong berusaha dengan baik menyembunyikan semua itu. Sementara, para tetua lainnya tentu terlihat terkejut. Terlebih saat melihat seorang laki-laki yang kini berjalan menapaki anak tangga di depan semua orang. Wajah laki-laki itu sangat familiar, persis seperti Wu Duxiu. Setidaknya 70% wajahnya mirip dengan Wu Duxiu. Dibandingkan dengan Wuyong, dia sama sekali tidak mirip dengan Wu Duxiu. Karena Wuyong jauh lebih mirip dengan wajah ayahnya. Siapapun yang melihat ke arah laki-laki ini pasti langsung tahu bahwa laki-laki ini adalah Wu Yihai, putra bungsu dari Wu Duxiu. Yap, tentu saja dia bukanlah Wu Yihai yang asli. Karena laki-laki ini sebenarnya adalah Fang Yuan yang telah menyamar menggunakan wajah familiar. Penyamaran Fang Yuan memang sempurna, sampai-sampai tidak ada yang bisa mengenalinya. Bahkan Wuyong yang saat ini berada di peringkat 8 pun tertipu. "Wu Yihai memberi hormat pada kakak," kata Fang Yuan sambil membungkukkan badan. Wuyong terlihat gelisah, namun kemudian dengan wajah ragu-ragu dia bertanya, "Apakah benar kamu adalah Yihai adikku? Kamu memang memiliki wajah seperti ibu, tetapi warna matamu biru, tidak seperti mata kami yang berwarna hitam." Meski kalimat itu terdengar sederhana, namun kalimat ini memiliki makna yang dalam. Seolah-olah Wuyong enggan mengakui Wu Yihai sebagai saudaranya. Fang Yuan lalu menjawab dengan sungguh-sungguh, "Sebelumnya, adik memiliki mata hitam seperti ibu.
Tetapi karena beberapa kecelakaan saat mengembangkan jalur transformasi, mataku berubah menjadi biru. Kali ini aku kembali karena pengaturan dari ibu. Sayangnya di tengah perjalanan Paman Zhang dan Saudara Leng harus meregang nyawa karena mereka melindungiku dari serangan para ahli jalan iblis. Itulah yang terjadi. Mendengar itu, Wuyong mengangguk. Sekarang aku mengerti. Zhang dan juga Leng adalah pelayan dari ibu. Mereka telah memberi kontribusi besar pada klan Wu. Oleh karena itu, melalui perintahku, mereka berdua akan mendapatkan pemakaman agung sesuai dengan aturan klan saat memperlakukan para tetua tertinggi eksternal ketika tiada. Keturunan mereka juga akan diurus dan diperlakukan setara dengan garis keturunan klan Wu. Mendengar itu, para tetua tertinggi dengan cepat bergerak. Semuanya sesuai dengan permintaan dari Wuyong. Sementara, Fang Yuan yang mendengar ini tak kuasa mencibir dalam hati. Sama seperti jalan kebenaran pada umumnya, mereka itu munafik. Begitulah Wuyong, terlihat baik di permukaan, namun busuk di dalamnya. Tapi Fang Yuan tidak ambil pusing tentang hal ini. Sekarang dia sudah ada di sana, maka Wuyong tidak akan berani bertindak sembarangan padanya. Karena itu Fang Yuan pun melanjutkan aktingnya. Kakak tertua, aku harap kakak akan memberiku izin untuk memberi penghormatan terakhir pada ibu. Mendengar itu, Wuyong mengutuk dalam hati. Namun permintaan ini adalah hal yang wajar yang akan dilakukan oleh seorang anak untuk ibunya. Karena itu, Wuyong tidak bisa menghentikan Fang Yuan. Tapi dia juga tidak akan diam saja. Ia segera mengirimkan telepati pada salah seorang tetua tertinggi, dan kemudian tetua itu pun maju. Maafkan kelancangan saya, tapi sebelum itu izinkan saya untuk mengkonfirmasi identitas dari Tuan Muda Wu Yihai. Saya tidak curiga, namun kita perlu melakukan ini sesuai dengan arahan mendiang tetua tertinggi pertama sebelumnya. Orang yang maju itu adalah tetua tertinggi ketiga, Wu Xiao. Salah satu anggota klan Xiao yang menjadi tetua eksternal dari klan Wu. Maka dia mendapatkan marga Wu. Namun karena kebijakannya, Wu Xiao dipercaya sebagai tetua tertinggi ketiga. Dan sekarang, melihat orang itu, Fang Yuan pun mengangguk dan berkata, "Silahkan." Fang Yuan adalah perencana yang handal. Dia memiliki berbagai alasan kenapa dia memilih klan Xiao untuk membantu kemunculannya kali ini. Pertama, tentu karena klan Xiao memiliki niat untuk menjatuhkan klan Wu. Karena itu mereka pasti akan tertarik. Lalu yang kedua, karena klan Xiao memiliki orang yang berpangkat tinggi dan menjadi tetua eksternal di dalam klan Wu. Tentu itu sangat membantu mereka. Dan Fang Yuan juga telah melakukan negosiasi sekitar seminggu yang lalu dengan klan Xiao. Jadi mereka telah mencapai sebuah kesepakatan. Termasuk tentang pemeriksaan ini pun, Fang Yuan sudah mendapatkan gambarannya dari klan Xiao. Pada akhirnya, tes pun dimulai. Mula-mula Fang Yuan diminta untuk memberikan darahnya dan diteteskan di atas gu darah peringkat 7. Gu itu adalah gu benang darah. Gu benang darah dapat digunakan untuk memeriksa garis keturunan seseorang. Dan untungnya, Fang Yuan sudah melakukan persiapan yang matang sebelumnya. Dia bahkan telah mengekstrak darah dari Wu Yihai dan kemudian memasukkannya ke dalam tubuhnya sendiri menggunakan gu aset darah. Dengan begitu, maka darah Fang Yuan saat ini juga memiliki darah dari Wu Yihai.
Setelah darah diteteskan, Gu itu pun mulai bereaksi, tetapi dia tidak mendeteksi keanehan apapun, dan Fang Yuan lolos dari tes ini. Untungnya, Gu garis darah adalah peringkat 7. Andai saja Gu ini peringkat 8, maka penyamaran Fang Yuan pasti sudah terbongkar. Kemudian, Fang Yuan pun melanjutkan tes berikutnya, yaitu dengan menjawab ratusan pertanyaan. Semua orang mendengarkan pertanyaan itu dengan seksama. Fang Yuan benar-benar menjawab dengan lancar, meskipun sesekali dia tidak bisa memberikan jawaban apapun karena dia tidak tahu. Fang Yuan mengatakan segalanya sesuai dengan ingatan yang dimiliki oleh Wu Yihai. Dia tidak menambah-nambahkan apapun. Dan memang itu adalah keputusan yang tepat, karena pernyataan yang dibuat itu dikhususkan untuk Wu Yihai. Ada pernyataan yang benar dan bisa dijawab oleh Wu Yihai, tetapi tidak sedikit pertanyaan yang memang tidak diketahui oleh Wu Yihai. Ini adalah sebuah tes yang tersembunyi. Kalau Wu Yihai sampai mengetahui jawabannya, maka mereka bisa mencurigai Wu Yihai. Setelah lebih dari 1 jam, akhirnya tes itu pun selesai. Semua tetua yang mengamati dari samping sudah tahu hasilnya. Faktanya bahwa Fang Yuan dinyatakan sebagai Wu Yihai yang asli, tanpa ada kecacatan sedikit pun. Pencarian jiwa yang Fang Yuan lakukan kembali menunjukkan manfaatnya sekali lagi. Wu Yong kini tersenyum dan kemudian berjalan ke arah Fang Yuan. Dia lalu memeluknya dan kemudian berkata, "Selamat datang di rumah, saudara kecilku." Lalu kemudian Fang Yuan diberi kesempatan untuk memberi penghormatan pada Wu Dixu. Sekarang dalam benak Fang Yuan, dia bersorak karena dia berhasil menyusup ke dalam klan dengan kekuatan terbesar di perbatasan selatan. Hal ini bahkan membuat Fang Yuan merasa bangga pada pengaturan yang telah ia buat. Dan setelah itu, Fang Yuan kemudian diberi sebuah wilayah di dalam klan Wu. Tempat itu dikenal dengan nama Gunung Beruang, tempat yang menyimpan begitu banyak binatang buas serta sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Tempat itu dihadiahkan pada Fang Yuan untuk dijadikan tempat tinggalnya. Dan setelah beristirahat selama 3 hari di sana, Fang Yuan kembali mendapatkan surat dari Wu Yong. Dia diminta untuk menghadap Wu Yong sekarang. Kemudian Fang Yuan dengan segera menemuinya. Di hadapan Wu Yong, Fang Yuan berlutut. Wu Yihai datang memenuhi panggilan kakak tertua. "Bangunlah," kata Wu Yong dengan ramah. "Baik." Lalu Wu Yong berkata lagi, "Yihai adikku, ini adalah pertama kalinya kamu kembali ke klan Wu. Maka kami akan memberimu hadiah seperti anggota klan Wu yang lain. Saat mereka berhasil mencapai peringkat 6, mereka boleh mendapatkan 1 Gu peringkat 6. Kemudian, saat berhasil mencapai peringkat 7, mereka juga akan mendapatkan 1 Gu peringkat 7. Karena kamu adalah anggota klan Wu, maka kamu juga berhak mendapatkan yang serupa. Bawalah token ini dan pergilah ke ruang perbendaharaan klan. Kamu bisa memilih 1 Gu peringkat 6 dan 1 Gu peringkat 7 yang kamu mau." Fang Yuan sudah menunggu momen ini untuk waktu yang lama. Tapi Fang Yuan tidak pernah berambisi untuk mendapatkan Gu Immortal. Lagi pula, akumulasi Gu Immortal yang ia miliki sekarang bahkan jauh lebih banyak daripada milik Wu Yong. Mendapatkan 1 atau 2 Gu Immortal saat ini tidak memberikan Fang Yuan dampak yang besar. Terlebih, dia juga belum tahu Gu apa saja yang ada di dalam perbendaharaan klan. Maka Fang Yuan merasa tidak membutuhkan Gu yang ditawarkan itu. Hanya satu alasan kenapa Fang Yuan sampai melangkah sejauh ini.
satu hal yang paling ia butuhkan saat ini. Tentu saja, hal itu adalah alam mimpi. Dia perlu mendapatkan alam mimpi untuk meningkatkan pencapaiannya dari jalur yang lain, supaya nanti Fang Yuan dapat lebih mudah mencari mangsa dan mengembangkan kultivasinya. Tentunya kalian masih ingat bahwa jumlah immortal peringkat 7 sangat sedikit. Dan untuk melahap tanah terberkati peringkat 7, Fang Yuan memerlukan pencapaian di jalur yang sama pada tingkat Grandmaster. Sementara itu, saat ini Fang Yuan hanya memiliki 5 pencapaian di tingkat Grandmaster. Hal ini tentu sangat membatasi Fang Yuan untuk mencari mangsanya. Maka tujuan Fang Yuan kali ini adalah untuk meningkatkan pencapaiannya dari jalur yang lain, supaya Fang Yuan lebih mudah mencari mangsa dan meningkatkan kekuatannya di masa depan. Dan karena itu, Fang Yuan dengan tenang berkata, "Aku tidak perlu pergi ke perbendaharaan klan. Aku tahu apa yang kuinginkan saat ini." "Oh, apa itu?" tanya Wuyong yang tampak terkejut. Apalagi, apa yang Fang Yuan tolak itu adalah Gu Immortal yang biasanya tidak akan ditolak oleh Immortal lain. Terlebih kalau itu adalah Gu Immortal peringkat 7. Kini pandangan Wuyong semakin dalam pada Fang Yuan. Lalu Fang Yuan berkata, "Kakak, kamu telah berada di dalam klan sejak kamu lahir. Kamu mendapatkan dukungan terbaik yang bisa kamu dapatkan. Sementara itu aku berbeda. Aku dibesarkan oleh Laut Timur. Aku tumbuh tanpa bantuan siapapun. Kakak, kamu mungkin tidak tahu betapa sulitnya menjadi seorang kultivator tunggal. Karena itu, kali ini aku datang ke perbatasan selatan untuk bergabung dengan klan Wu, meninggalkan statusku sebagai kultivator tunggal. Aku berniat untuk tidak akan kembali lagi ke Laut Timur. Aku tahu bahwa ambisiku sangat besar, dan semua orang juga pasti memiliki ambisi. Karena itu aku ingin mengatakan yang sebenarnya. Kakak, kamu adalah peringkat 8 dan tetua tertinggi dari klan Wu. Sementara aku hanyalah seorang kultivator tunggal dari Laut Timur dan hanya mengembangkan jalur transformasi. Aku tahu posisiku dan aku tidak pernah berpikir sekalipun untuk melawanmu. Aku hanya ingin melanjutkan kultivasiku. Meski ada sedikit masalah, karena aku punya perjanjian dengan klan Xiao, yang mana mereka telah membawa aku datang kemari. Tapi aku sudah memutuskan untuk menjadi anggota dari klan Wu. Garis keturunan klan Wu mengalir di dalam diriku. Bahkan kalau ibu telah meninggalkanku sejak bayi, dia tetaplah ibu kandungku. Karena itu aku tidak akan pernah mengkhianati klan Wu. Sekarang, aku telah mencapai sebuah keputusan. Aku tahu yang kuinginkan dan aku telah memikirkan ini dengan matang. Aku ingin pergi ke alam mimpi. Aku ingin meningkatkan kultivasiku untuk mencapai titik tertinggi. Inilah ambisiku. Aku tidak membutuhkan sumber daya dari klan Wu. Namun aku ingin bisa tinggal di dalam alam mimpi untuk seterusnya. Jika kakak mengabulkan permintaan ini, maka aku akan meninggalkan klan Wu dan aku tidak akan pernah menginjakkan kakiku lagi di tempat ini kecuali kakak yang memanggilku. Fang Yuan mengatakan segalanya dengan ekspresi yang tulus, dan kata-kata itu benar-benar menyentuh Wuyong. Wuyong sampai tergerak dan bangun dari kursinya. Dia memeluk Fang Yuan dan berkata, "Adik kecilku, aku sekarang mengerti niatmu. Aku sungguh merasa sedih karena kesulitan yang kamu hadapi selama ini. Oleh karena itu, karena kamu sudah meminta padaku, tentu aku akan mengabulkan apa yang kamu mau. Tapi kamu harus mengingat perkataanmu hari ini.
Fang Yuan pun tersenyum sambil menitihkan air mata. "Terima kasih, Kak. Aku akan memegang kata-kataku ini." Dialog kakak dan adik yang sangat mengharukan, namun ada banyak makna yang tersirat di dalamnya. Akhirnya percakapan itu selesai, Fang Yuan meninggalkan ruang itu. Fang Yuan senang karena akhirnya dia bisa memasuki formasi alam mimpi dengan bebas. Dia tidak perlu takut akan ancaman dari pihak luar, karena saat ini identitasnya adalah tuan muda dari klan Wu. Semua berjalan lancar sesuai dengan apa yang telah Fang Yuan rencanakan. Ide Fang Yuan memang brilian. Sementara itu Wuyong pun tidak keberatan dengan permintaan Fang Yuan ini, karena memang saat ini penelitian tentang alam mimpi masih sangat minim. Banyak orang yang telah gagal, hampir tidak ada yang berhasil. Oleh karena itu, menyerahkan alam mimpi pada Fang Yuan itu tidak membuat kerugian apapun pada Wuyong. Itulah pertimbangan dari Wuyong. Dan sekarang, setelah Fang Yuan pergi, Wuyong menyingkirkan air mata palsunya. Dia kini tampak serius. Jadi klan Xiao, mereka benar-benar berani membuat rencana pada klan Wu. Sepertinya aku harus mengurus mereka secara langsung. Tatapan Wuyong pun terlihat tajam. Hari ini mungkin menjadi hari terakhir dari klan Xiao. Dan sekian kisah hidup Fang Yuan hari ini. Kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih. See you again di next video dan bye.